Halo saudara, apa kabar? Senang bisa kembali menyapa saudara pada saat ini. Saudara, kita sudah memasuki bulan Oktober, dan bulan Oktober di GKI Cawang kita merayakan bulan keluarga. Tema bulan keluarga kita pada tahun ini adalah terpanggil untuk tidak menyerah. Saudara, membaca tema ini saya mengingat kesaksian seorang pendeta yang saya kenal, dan saya dengar kisah kesaksiannya ketika dia mengalami krisis dalam kehidupannya. Jadi pendeta ini mengisahkan ada masa ketika hari itu dia hanya punya satu lembar uang 50.000, dan pagi hari ketika dia berdoa, dia katakan kepada Tuhan bahwa dia percaya Tuhan akan menyediakan berkat Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkat Tuhan bagi dia. Ketika dia selesai berdoa, pintu pagarnya ada yang ketok, dan dia berpikir, wah, cepat sekali Tuhan menjawab doanya. Ketika dia keluar, dia melihat ada pasangan suami istri, anggota jemaatnya. Dia mempersilahkan mereka masuk, dan pasangan suami istri ini kemudian menceritakan apa yang mereka alami. Mereka katakan anak mereka sedang sakit dan butuh uang untuk beli obat ataupun ke dokter. Dengan jujur, pendeta ini mengatakan bahwa dia hanya punya satu lembar 50.000, dan uang itu dia berikan kepada suami istri tersebut. Saudara, ketika suami istri ini pulang, dia kembali ke dalam kamarnya dan dia kembali berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, gak apa-apa kalau siang nanti saya tidak makan, kalau malam nanti saya tidak makan, gak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan pasti menyediakan berkat. Tuhan pasti mengirimkan berkat Tuhan. Dan betul saudara, siang hari dia nggak makan, malam hari dia juga nggak makan. Hari berganti, pagi-pagi sekali pintu pagarnya kembali diketok, dan pendeta ini buru-buru keluar. Dan di depan pagar ada seorang ibu dengan anak yang masih kecil. Ibu ini berkata, hari ini anak saya ulang tahun, dan kami merayakan serta membuat sedikit makanan. Ibu ini memberikan makanan dan juga memberikan sedikit uang kepada pendeta tersebut. Pendeta ini masuk kembali dan dia berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan mengirimkan berkat Tuhan pada waktunya. Walaupun saudara, siang kemarin dan malam dia nggak makan, tapi pagi ini ada berkat Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah ini mau mengajak kita bersama untuk meyakini Tuhan pasti menolong kita. Mungkin lewat dari waktu yang kita pikirkan, lewat dari apa yang kita harapkan akan terjadi dalam kehidupan kita. COVID sudah berlangsung 6 bulan, dan mungkin saja persediaan kita menipis. Ada banyak keluarga-keluarga yang kemudian mengalami kesulitan keuangan
mengalami kesulitan ekonomi, bagaimana mencukupkan biaya kehidupan, tapi juga untuk kebutuhan makan setiap hari, rasanya bisa jadi ada banyak yang mengalaminya. Lalu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita lihat kiri, kita lihat kanan, tangga kita juga susah. Kita lihat saudara-saudara kita, keluarga kita, mereka juga susah. Lalu dari mana akan datang pertolongan? Bagaimana cara Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kalau berakhir seperti cerita pendeta tadi, ya rasanya kita masih tetap bisa bersyukur. Saudara, dalam Alkitab kita ada kisah spektakuler janda di Sarfat yang cuma punya segenggam tepung, dan dia berkata, saya akan mengolahnya lalu makan, dan saya dan anak saya akan mati. Tapi kemudian dalam berkat Tuhan, tepungnya nggak pernah habis. Mungkin kalau kita mengalami seperti itu, wah luar biasa. Tapi dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan modern, rasanya kita juga memakai akal kita, pikiran kita. Bagaimana ya cara Tuhan menolong saya? Saudara, kalau tanya bagaimana caranya, saya juga nggak tahu. Yang saya percaya dan saya yakini adalah Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan mengirimkan berkat Tuhan bagi kita. Bagaimana caranya? Gak tahu juga. Tapi percayalah bahwa pasti Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan mengenal kita. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Mungkin bisa jadi kita tidak makan siang, tidak makan malam, tapi besoknya pasti ada berkat Tuhan. Dan kita diajak untuk percaya, terus berdoa, dan tidak menyerah dalam hidupnya. Elia itu nabi yang hebat, nabi yang spektakuler, tapi ada titik dalam kehidupannya di mana Elia juga ingin menyerah. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia berkata, cukuplah Tuhan, sekarang ambil nyawaku. Tapi Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan, membangunkan Elia, bangun, makan. Perjalanan masih panjang, tugasmu belum selesai. Rasanya pesan yang sama juga disampaikan kepada kita. Bisa jadi kita lelah, kita capek memikirkan kehidupan kita. Bisa jadi kita juga ada di titik nol, titik terendah dalam kehidupan kita. Udah nggak punya apa-apa, untuk makan pun sudah nggak punya. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Gimana ini Tuhan? Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan berbahagialah saudara-saudara yang mempunyai pengalaman iman bersama dengan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menolong saudara dengan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tuhan mengirimkan berkat-Nya tepat pada waktu. Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong anak-anaknya dan menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Karena itu saudara, mari bersama-sama kita merayakan kehidupan ini bersama dengan panitia bulan keluarga. Saudara dan saya diajak untuk tidak menyerah dalam hidup ini. Selama masih ada nafas kehidupan, Tuhan katakan bangun. Masih ada tugas, masih ada tanggung jawab
yang harus saudara kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan saudara, menolong saudara bersama dengan keluarga saudara. Amin.